Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan tauhid menggunakan kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk penghujung masail ya, penghujung bab minasyirk bab maja fi dzabhi li ghairillah, bab keterangan tentang menyembelih untuk selain Allah. Ya, kita sudah masuk masalah-masalah yang ada dalam bab ini. Ya, bisa dibilang pembahasan yang ada dalam bab tersebut. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah yang ke-10. Ya, betul ya. Yes, ya. Jadi masalah permasalahan yang ke-10 ini cocoknya kita ulangi dari masalah ke-8. Jadi kata Syekh di sini rahimahullah, ats-tsaminatu mas'alah ke-8 dalam bab ini, hadhil qissatul 'azimah wa hiya qissatud dzubab. Masalah atau kisah yang agung ini yaitu kisah tentang lalat. Maksudnya orang ada yang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Kisahnya sudah kita bahas ya. Ini permasalahan ke-8. Permasalahan ke-9, at-tasi'atu kaunuhu dakhalan nar bisababi dzalika dzubab alladzi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Permasalahan ke-9, keadaan orang yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka karena lalat yang tidak ia niatkan. Akan tetapi dia melakukan itu, mempersembahkan lalat dalam rangka membebaskan diri dari keburukan mereka. Mereka ini siapa? Kaum. Ya, jadi kita sudah tahu kan kisahnya. Jadi ada dua orang melewati satu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang melewati kaum tersebut kecuali harus mempersembahkan sesuatu pada berhala mereka. Lalu lewatlah dua orang ini ke kampung tersebut, melewati kaum yang ada di kampung tersebut. Maka kaum orang di kampung tersebut meminta dua orang ini untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhala mereka. Nah, akhirnya ditanyalah kepada dikatakanlah kepada orang pertama, qarrib, berilah persembahan untuk berhala kami. Apa jawaban orang pertama? Laisa 'indi syai'un uqarrib. Saya tidak punya sesuatu yang bisa dipersembahkan. Nah, dari sini aja sudah nampak dia melakukan itu nanti dia akan memberikan persembahan bukan karena menyelamatkan dirinya. Ya. Makanya di sini dia berkata, saya tidak punya sesuatu yang bisa dipersembahkan. Maka kaumnya berkata, qarrib walau dzubaban, persembahkanlah walaupun berupa lalat, seekor lalat. Faqarraba dzubaban, akhirnya dia pun mempersembahkan lalat pada qalan nar. Akhirnya dia masuk neraka. Ya, orang tersebut masuk neraka, kata Syekh, disebabkan lalat yang tidak ia niatkan. Maksudnya apa? Dia tidak meniatkan lalat itu untuk dipersembahkan untuk berhala, akan tetapi dia melakukan itu dalam rangka menyelamatkan diri mereka. Nah, ini perkataan Syekh ini, Bapak. Jadi kata Syekh, orang tersebut masuk neraka bukan karena meniatkan untuk memberikan persembahan kepada berhala, tapi dalam rangka menyelamatkan diri dari kejahatan mereka. Ini perkataan Syekh ini dikritik oleh para ulama. Ya, jadi seakan-akan kalau seorang melakukan suatu perbuatan kufur, contohnya mempersembahkan sesuatu kepada berhala, dalam rangka menyelamatkan diri, berarti salah. Yang benar itu diperbolehkan. Ya, maka ini perkataan Syekh ini dikritik Bapak ya. Dan di sini sekali lagi kita Ahlus Sunnah tidak ta'assub, tidak fanatik buta kepada ulama. Kalau ulama mengatakan salah, kita katakan salah. Jangan dibela mati-matian ya. Beda dengan ahli bid'ah. Apapun yang dikatakan gurunya salah, anggap benar.
Bahkan dicari-cari alasan untuk membenarkan. Perkataan yang sudah jelas menyimpang, dicari 1000 alasan untuk menyatakan benar. Nah ini keliru. Ya kita nggak seperti itu ya. Siapapun ulama yang kita hormati, kita cintai, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun kedudukannya di hati kita, kalau dia mengatakan salah, kita katakan salah. Dan Syekh di sini keliru. Ya. Jadi Syekh menyatakan orang tersebut masuk neraka bukan karena meniatkan mempersembahkan apa? Meniatkan untuk mempersembahkan berhala, tapi dalam rangka padahal orang kalau melakukan perbuatan kafir dalam rangka melindungi diri itu diperbolehkan. Ya ini termasuk keliru ya Syekh ya. Jelas Bapak ya. Ini saya ngulang aja supaya ingat lagi pelajaran sebelumnya. Itu permasalahan ke-9. Al-ashiratu permasalahan ke-10, ma'rifatu qadri syirk fi qulubil mu'minin. Mengenal kadar syirik dalam hati orang-orang beriman. Artinya apa? Syirik itu bagi orang beriman suatu yang besar, bukan suatu yang remeh ya. Dalam hati orang beriman syirik itu suatu yang besar, bukan suatu yang remeh ya. Bahayanya besar. Kaifa sabara dzalika 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabatihim. Bagaimana bisa orang yang kedua dia bersabar dibunuh? Dia bersabar sehingga dirinya dibunuh dan dia tidak menuruti kemauan kaum tersebut untuk memenuhi permintaan kaum tersebut. Ma'akaunihim lam yatlubu illa al-amala zahir. Padahal kaum tersebut tidak meminta kepadanya kecuali amalan yang lahir saja, yang nampak depan mata saja. Adapun hati tidak, ya kan? Ya, jadi kaum tersebut ketika doa yang lewat, kan mintanya cuma kamu mempersembahkan, berilah persembahan, selesai kan? Nggak akan tahu apa isi hati orang tersebut. Yang diminta amalan lahirnya aja, yang tampak saja. Kamu berikan persembahan. Kalau sudah ya udah selesai. Tidak akan dicek hati kamu tulus atau tidak, nggak kan? Ya tidak. Yang mereka minta cuman kerjakan. Kalau apa yang kamu lakukan nampak oleh kami, udah itu cukup. Nah, tapi walaupun begitu, walaupun yang diminta cuma amalan yang lahir, orang kedua tetap tidak mau. Dia tidak mau mempersembahkan lalat tersebut. Dia bersabar, lebih memilih bunuh, mati, lebih memilih nyawanya hilang. Nah ini menunjukkan apa kesabaran orang kedua, orang mukmin tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwa sudah kita singgung, kalau kita dipaksa melakukan kekafiran, dipaksa mengucapkan perkataan-perkataan kufur, maka kita boleh mengucapkan perkataan kufur. Kita dipaksa, pistol sudah taruh di sini, ucapkan celaklah Muhammad, celaklah umum misalkan gitu. Lalu kita karena khawatir nyawa kita hilang, lalu kita mengucapkan itu, boleh tidak? Boleh. Atau tombak sudah di sini, ayo celaklah Islam. Nah, kita khawatir nyawa kita hilang, lalu kita mencela Islam, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, sabar. Ya seperti orang kedua ini. Iya, orang kedua ini seperti sahabat Nabi yang ditangkap oleh Muawiyah, 2 orang kan. Yang satu ketika ditanya, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Musailamah al-Kadzdzab. Iya. Muawiyah, astagfirullah. Ya itu juga ya diralat ya, Musailamah al-Kadzdzab, kan Muawiyah, astagfirullah. Muawiyah sahabat Nabi ya. Jadi ketika ada 2 orang yang didatangkan di hadapan Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, salah satunya ditanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Orang pertama menjawab, lah, bal anta kadzdzab. Tidak, kamu bahkan pendusta. Akhirnya dibunuhlah orang ini. Nah, lalu yang satunya lagi tanya, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Ya, akhirnya dilepaskan, tidak dibunuh. Nah, akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun bersabda, ammal ladzi turika fa akhadha bi rukhsah fala tabi'ata alaih. Adapun orang yang dilepaskan, tidak dibunuh, dia sudah mengambil keringanan. Apa itu keringanannya? Ucapan kata-kata kafir dalam keadaan terancam dibunuh kan? Dia sudah mengambil keringanan, maka tidak ada celaan baginya. Wa ammal ladzi qutil, adapun orang yang dibunuh, fa akhadha bil fadl, dia sudah mengambil perkara yang lebih utama.
fahani'an lahu, maka selamatlah baginya. Nah ini, jadi kalau kita dipaksa melakukan perbuatan atau ucapan kufur, maka kita boleh mengucapkannya dan melakukannya. Tapi kalau yang mau lebih baik, bersabar ya, walaupun nyawa kita hilang. Cuma ini juga ya tinggal kita ukur diri kita, apakah sudah sampai tingkatan situ atau tidak. Kalau kita masih mikir-mikir, bisa punya anak, punya istri, punya ini, nanti kalau saya ini siapa yang nanggung mereka? Ya udahlah, ucapkan aja. Jangan dipaksakan juga ya. Jadi kita bukan seperti sahabat ini, mungkin bukan seperti Imam Ahmad yang rela disiksa dalam 3 masa pemerintahan demi mempertahankan kebenaran. Ini Imam Ahmad ya. Kalau kita kan ya imannya pas-pasan. Ya jadi udahlah, nggak usah terlalu dipaksakan. Jelas Bapak ya? Itu permasalahan ke-10. Lalu al-hadiyata asyra, ini permasalahan baru. Permasalahan ke-11, annal ladzi dakhalan nara muslimun li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhalan nara fi dzubab. Permasalahan ke-11, bahwasanya orang yang masuk neraka dalam hadis tadi yang kisah 2 orang itu, orang yang masuk neraka itu adalah orang muslim. Asalnya muslim. Sebab kalau dia memang kafir, tentu Nabi tidak akan berkata ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Nah ini maknanya jelas. Artinya 2 orang yang melewati kampung itu, yang satu dua-duanya sama-sama muslim. Cuman yang satu bersabar, ini dibunuh. Yang satu memang dia menganggap remeh masalah itu, sehingga akhirnya tetap mempersembahkan lalat untuk berhala kaum tersebut. Jadi dia mempersembahkan lalat itu bukan karena melindungi dirinya, tapi nggak apa-apa kan cuma lalat. Yang anggap remeh. Jadi cuma lalat apa masalahnya? Nah, karena nganggap remeh itulah akhirnya dia masuk neraka. Di sini menunjukkan bahwa Pak, tidak boleh kita meremehkan syirik sekecil apapun. Ya, bisa jadi karena perbuatan syirik yang kecil itu Allah campakkan kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan ya. Apakah berbeda misalnya satu menyembahkan lalat, satunya seekor sapi, itu sama kah kualitas? Ya, tentu beda lah. Itu beda, tapi dua-duanya syirik. Beda, makin besar tentu makin parah ininya dosanya. Sama seperti kita bersedekah. Orang bersedekah, misalkan dia mampu 10 juta, tapi dia cuma ngasih 10.000. Kira-kira yang lebih besar pahalanya kalau dia mengeluarkan berapa? 10 juta kan? Ya kan? Dibandingkan 10.000. Kecuali kalau ada seorang miliuner, harta triliuner, uangnya triliunan, dia menyedekahkan 10 juta. Sedangkan yang satu lagi 2 orang ini dia hartanya cuma 20.000. Dia sedekah 10.000. Yang satu triliuner 10 juta. Maka mana yang paling besar? 10.000. Karena harta dia cuma 20.000. Setengahnya dia. Sedangkan triliuner 10 juta, nggak ada apa-apanya. Harusnya setengah dari hartanya. Iya, jadi nggak ada apa-apanya. Jelas Bapak ya? Yaitu permasalahan ke-11. At-thaniyata asyra, permasalahan ke-12. Fihi syahidun lil hadits sahih. Dalam hadis ini terdapat penguat terhadap hadis sahih yang berbunyi al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'li wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Begitu juga neraka. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Tali sendal kan dekat sama kita. Tapi surga dan neraka lebih dekat lagi. Hadis ini yang tadi kita bahas itu menunjukkan penguat terhadap hadis yang kedua, bahwa surga dan neraka lebih dekat kepada salah seorang dari kita daripada tali sendal kita. Artinya yang menghalangi kita masuk surga atau masuk neraka cuma kematian. Kalau udah kematian udah surga neraka dekat kan? Iya, inilah Bapak ya. Ini menunjukkan peringatan keras bagi kita untuk tidak bermaksiat, terutama maksiat paling besar yaitu syirik ya. At-thalitsata asyra, permasalahan ke-13, ma'rifatu anna amal qalbi wal maqsudul a'zam hatta 'inda abadatil awthan. Masalah ke-13, mengetahui bahwasanya amalan hati itulah maksud yang lebih utama. Sampai-sampai menurut para penyembah berhala. Artinya yang dinilai itu ini. Yang dinilai, nilainya besar ini.
Ya walaupun lahir pun dinilai, tapi yang paling dinilai ini keikhlasan kita dan ini dan semacamnya. Jelas Bapak ya. Jadi yang paling utama itu amalan hati. Ya, sedangkan amal lahir mengikuti hati. Ya. Nah, dengan ini kita selesai dari bab maja fi dzabhi li ghairillah, bab keterangan tentang menyembelih hewan untuk selain Allah. Nah, sekarang kita masuk bab baru yang disebutkan Syekh ini rahimahullah, babun la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang di situ disembelih hewan untuk selain Allah. Tidak boleh menyembelih hewan untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Jelas? Ini ada orang biasanya di tempat ini menyembelih hewan untuk jin. Lalu kita menyembelih hewan untuk Allah, tapi di tempat tersebut. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Nah, ini termasuk penyusunan bab ini termasuk kecerdikan penulis. Sebab kalau kita lihat pada perbahasan sebelumnya yang sudah kita bahas, bab keterangan tentang menyembelih untuk selain Allah. Nah, mungkin dari sini kita menolak, yang nggak boleh itu berarti cuma menyembelih untuk selain Allah. Adapun kalau menyembelih untuk Allah di tempat menyembelih hewan untuk selain Allah mungkin boleh. Mungkin ada timbul anggapan begitu kan? Ya. Makanya penulis susun bab setelahnya, bab tidak boleh menyembelih hewan untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan untuk selain Allah. Nah, ini termasuk kecerdikan penulis dalam menyusun bab. Ya. Jelas Bapak ya? Ya, ini jelas. Artinya kesimpulannya, menyembelih adalah ibadah. Ya tidak? Menyembelih binatang adalah ibadah. Yang perlu diperhatikan ketika menyembelih bukan cuma niat, bukan cuma cara, tapi juga tempat. Jangan sampai kita menyembelih hewan di tempat yang digunakan untuk orang-orang musyrik menyembelih hewan untuk selain Allah. Kita niatnya memang untuk Allah, tapi di tempat orang-orang musyrik menyembelih hewan untuk selain Allah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa kira-kira? Bukankah kita kan niatnya untuk Allah, sedangkan orang musyrik untuk selain Allah? Kira-kira apa? Apa masalahnya? Nanti dipikir masyarakat itu untuk selain Allah. Ya, artinya ketika kita menyembelih di tempat mereka, di tempat orang-orang musyrik menyembelih binatang untuk selain Allah, berarti kita sudah menyerupai. Iya tidak? Walaupun kita tidak untuk selain Allah, kita menyembelih untuk Allah, tapi karena kita di tempat mereka, maka nanti ada anggapan itu sama, menyerupai. Bagi orang awam, oh berarti itu boleh. Nah, itu bahaya Bapak. Jelas Bapak ya? Itu maksud bab ini. Nah, kita masuk saja dalil yang disebutkan penulis di sini. Wa qaulullah ta'ala, wa qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala. Dan sini Bapak, kalau kita perhatikan kitab tauhid, keistimewaannya bab ayat-ayat hadis. Bab ayat-ayat hadis. Isinya cuma firman Allah, sabda Nabi. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda. Allah berfirman, Nabi bersabda. Perkataan Syekh cuma singkat saja, kadang disebutkan untuk penjelas saja. Bab ayat Al-Quran hadis. Bab ayat Al-Quran hadis. Ini menunjukkan penulis ketika menyusun kitab ini bukan berdasarkan ininya sendiri, tapi berdasarkan Al-Quran. Makanya sejak Syekh menulis kitab ini sekitar 3 abad lalu ya, 3 abad lalu sampai sekarang tidak ada satupun orang yang membantah kitab ini. Ada yang berani. Ada yang berani. Dari sejak Syekh menulis ini 3 abad lalu, ketika kerajaan Arab Saudi belum berdiri, sampai sekarang tidak ada satupun orang yang membantah kitab ini. Itu menunjukkan orang-orang musyrik pun sadar bahwa ini yang disampaikan Syekh ini bukan perkara yang batil, karena Allah berfirman, hadis Nabi. Allah berfirman, Nabi bersabda. Mereka tidak sanggup membantahnya. Ya tidak? Ya, ini menunjukkan keutamaan kitab tauhid. Ya, ini menunjukkan Ahlus Sunnah itu beragama berdasarkan dalil. Ya, nggak ada sini perkataan Syekh. Banyaknya Allah berfirman, Nabi bersabda. Allah berfirman, Nabi bersabda. Nah, ini juga hendaknya syiar kita Ahlus Sunnah Bapak-bapak, hendaknya kita beribadah, beragama berdasarkan
dalil ya. Dalil itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kalau dalil yang sepakati para ulama secara umum 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Dan kesepakatan para ulama juga sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata. Jadi ketika para ulama sepakat, ini bukan semata-mata ini. Karena kalau semata-mata ini tetap saja nggak diterima. Jelas Bapak ya? Ya, contohnya para ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu wajib. Ketika mereka menyatakan sholat 5 waktu wajib, apakah berdasarkan ini saja? Ya. Nggak ada dalilnya dari Al-Quran, hadis. Maka kalau ada orang menyatakan apa katanya? Ada orang liberal barusan bikin ketawa aja. Tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Orang bodoh. Nggak belajar agama dia. Dia udah mempertontonkan kebodohannya di hadapan masyarakat. Harusnya kalau orang bodoh tuh cukup simpan sendiri lah. Nggak usah ditampakkan. Kalau tampakkan bikin malu aja gitu. Pengen viral. Betul. Jadi zaman sekarang Bapak, kalau orang pengen viral tuh bikin yang aneh-aneh. Masukkan YouTube bahwa langsung terkenal. Ya ini ya. Kalau dulu ada seorang dai kondang pernah berkata, kalau kita ingin terkenal katanya, bul ma'azam-zam, kencingin aja sumur zam-zam kata. Boleh gampang. Jadi terkenal kan? Ya. Tapi terkenal rusak. Jadi kalau orang mau terkenal udah lakukan sesuatu yang mungkar, sangat aneh, nanti terkenal. Tapi bukan terkenal baik, terkenal buruk. Dihajar orang di kampung. Ya, itu ya kita langsung masuk ya. Allah Ta'ala la taqum fihi abada. Jangan kamu wahai Rasul sholat di situ selama-lamanya. Jangan kamu sholat di situ selama-lamanya. Surat At-Taubah 108. Jangan kamu sholat di situ. Sholat di mana? Masjid. Masjid Masjid Dirar. Maksudnya apa? Kisahnya secara singkat Bapak. Dulu kaum muslimin ketika di Madinah mereka sholatnya di satu tempat. Atau ini, ketika itu ada Masjid Nabawi, ada Masjid Kuba. Kuba itu masih jauh dari Masjid Nabawi. Nah, kaum muslimin yang di pinggiran Madinah, mereka sholatnya di Masjid Kuba. Namun suatu hari, orang-orang munafik membangun masjid dekat dengan Masjid Kuba. Gimana ceritanya? Ceritanya begini, ada seorang tokoh musyrik Khazraj dari Madinah. Namanya Abu Amir Ar-Rahib. Dia ini sejak zaman jahiliyah sudah masuk agama Nasara. Nah, dia bisa dibilang sebentar lagi akan dijadikan inilah Raja. ya kayak raja, kayak tokohnya Khazraj. Sama seperti satu lagi Abdullah bin Ubay, tokoh munafik itu. Dia juga sebelum Nabi datang hijrah ke Madinah, dia udah sebentar lagi siap-siap menjadi pemimpin di Madinah. Mirip seperti Abu Amir Ar-Rahib ini. Nah, Abu Amir Ar-Rahib ini sebentar lagi akan dijadikan pemimpin suku Khazraj. Namun tekad dia, impian dia buyar. Dia berharap, bermimpikan nanti saya akan menjadi pemimpin bagi suku Khazraj. Namun ternyata impian dia buyar. Gara-gara apa kira-kira? Nabi. Karena tiba-tiba Madinah kedatangan Tamu. 2 orang, disusul oleh orang-orang dari Mekah. Madinah kedatangan Abu Bakar dan Rasulullah dan Abu Bakar. Belum lagi para sahabat lain yang dari Mekah ke Madinah. Nah, akhirnya komposisi penduduk Madinah berubah. Kalau dulu rata-rata musyrik ya kan. Tapi Madinah di kemudian hari banyak orang yang masuk Islam. Belum lagi ditambah orang-orang muhajirin yang ke Madinah. Yang tadinya mayoritas musyrik Yahudi gitu kan. Setelah datang kaum muslimin langsung berubah. Sebelum datang kaum muslimin hijrah ke Madinah, banyak yang masuk Islam di Madinah. Itu udah banyak. Orang musyrik makin sedikit. Dan orang Yahudi sedikit juga. Nah, setelah datang orang muhajirin, makin banyak lagi kaum muslimin. Nah, di situ akhirnya harapan Abu Amir Al-Khazraj makin menipis. Dia tadinya pengen jadi pemimpin, ternyata menipis. Dan puncaknya, dia udah menyimpan marah kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Saya sebentar lagi pemimpin malah gagal berartinya. Nah, kemarahan dia makin memuncak ketika kaum muslimin perang melawan kaum musyrikin dalam perang
Badar. Kenapa? Kalah rasanya. Karena dalam perang Badar kaum musyrikin kalah. Telak. Kalah telak. Maka Abu Amir Al-Khazraj ini dia merasa marah. Abu Amir Ar-Rahib ini merasa marah. Dia berharap kalau bisa kaum muslimin di Madinah itu habis. Namun siapa sangka justru mereka menang. Orang musyrik Mekah yang kalah telak. Nah, maka kebencian dia makin memuncak. Setelah kaum muslimin berhasil menang di perang Badar, dia pun menampakkan permusuhan yang nyata kepada Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah udah tahu kabar tentang Abu Amir ini. Rasulullah pernah manggil dia, bahkan membacakan ayat Al-Quran. Tapi Abu Amir tetap tidak mau. Karena apa? Marah. Orang rata-rata bapak-bapak yang menghalangi orang masuk dapat hidayah, diantaranya faktor dunia. Ya, dunia, orang nggak mengikuti kebenaran karena mungkin khawatir kekuasaannya hilang, dunianya hilang. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Fir'aun dan tokoh-tokoh yang besar itu, mereka tahu kebenaran Islam, tapi mereka menentang karena khawatir jabatan mereka hilang, kekuasaan mereka hilang, makanya mereka menentang. Maka jangan heran bapak-bapak kalau ada orang yang sangat memusuhi kita misalkan karena faktor itu. Bukan karena tidak tahu kebenaran. Saya yakin dalam hati kecil orang tahu ini yang kita ajarkan ilmu, bukan dongeng, bukan khurafat. Tapi kok bisa menentang? Mungkin faktor itu takut kehilangan jabatan. Ya, kita kembali lagi. Abu Amir Ar-Rahib ini dia dipanggil Rasulullah, dibacakan ayat Al-Quran, tapi tidak menerima. Bahkan setelah perang Badar itu, setelah kaum muslimin menang dalam perang Badar, menang telak, dia kabur dari Madinah. Dia mendatangi Mekah untuk bertemu dengan orang-orang musyrik Mekah. Untuk apa kira-kira? Lobby. Untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Nah, setelah dia lobby, mereka sepakat. Nah, setelah itu juga dia menghubungi pembesar-pembesar Romawi yang di daerah Syam. Karena dia kan agamanya apa Abu Amir tadi? Nasrani. Iya, datang ke sana Syam, melobi mereka untuk menyerang muslimin. Nah, maka sepakat Romawi memberikan ini sepakat dengan Abu Amir Rahib, ya, kami akan membantu kamu, tapi tolong sediakan markas istilahnya untuk mata-mata pengintaian. Jadi nanti kami datang secara sembunyi-sembunyi, lalu menyerang secara tiba-tiba. Sediakan markas biar kami sembunyi di markas itu lalu menyerang kaum muslimin di Madinah. Setelah dapat janji dari Romawi, maka Abu Amir langsung menghubungi orang-orang munafik yang ada di Madinah. Dihubungi, gimana nih? Kita siap-siap menghancurkan itu Muhammad dan sahabatnya. Kita sediakan markas. Akhirnya, yaudah, kita buat saja masjid yang letaknya dekat dengan Masjid Quba. Ya, akhirnya dibangunlah masjid oleh 12 orang munafik. Ya, dulu masjidnya nggak seperti sekarang ya, mungkin kayu, pelepah kurma gitu kan. Nah, setelah jadi, mereka mengundang Rasulullah SAW untuk sholat itu. Dan lokasinya dekat dengan Masjid Quba. Nah, mereka datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, kami sudah membangun masjid untuk orang-orang yang lemah, mungkin sulit jalan ke Masjid Quba. Kalau udah kata itu, orang yang sakit, kalau turun hujan, kedinginan, kamu sediakan sini. Mohon Anda meresmikan misalnya gitu. Dan ketika itu Rasulullah lagi mau berangkat perang ke Tabuk melawan Romawi. Ya, jadi ini Romawi nih. Melawan Romawi agamanya Nasrani juga. Nah, Rasulullah ditawarkan sholat di situ. Tapi kata Rasulullah, inna ala safarin, kami sebentar lagi akan pergi. Aida raja'na insyaallah. Kalau kami kembali, insyaallah kami akan sholat di sini. Akhirnya pergilah Rasulullah SAW ke Tabuk. Nah, ketika Rasulullah setelah perang Tabuk pulang, Rasulullah kan sudah ingat perkataan beliau kan, nanti akan sholat di masjid baru itu. Tiba-tiba turunlah wahyu kepada beliau menerangkan tentang hakikat masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Ya, seperti apa masjidnya? Allah turunkan dalam surat At-Taubah ayat 107. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl
wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan orang-orang yang membangun masjid dirar, masjid yang untuk apa? Teror. Dirar artinya membahayakan kaum muslimin. Walladzina takhadhu masjidan diraru, masjid yang dibangun untuk membahayakan kaum muslimin dan sebagai kekafiran, menyebarkan kekafiran dan memecah belah kaum mukminin, dan sebagai tempat untuk menanti orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Abu Amir Ar-Rahib dan orang Romawi. Dan orang-orang yang membangun masjid untuk membahayakan kaum mukminin, untuk menyebarkan kekafiran, dan untuk apalagi memecah belah kaum mukminin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Dan mereka bersumpah, in aradna illal husna, kami ini membangun ini untuk kebaikan kaum muslimin. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Namun Allah bersumpah bahwa mereka itu Orang dusta. Lalu pada ayat setelahnya baru Allah menurunkan wahyunya yang dengan tegas. La takum fihi abada. Jangan kamu salat di situ selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar takwa lebih pantas engkau salat di situ daripada masjid yang kedua ini. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa, masjid apa ini? Kuba. Jadi jangan salat situ. Masjid sini lebih pantas. Nah, setelah turun ayat ini, maka Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya bergerak menuju masjid Dirar ini yang dibangun orang munafik, lalu dibakar. Ya dibakar, tegas Rasulullah. Jelas Bapak ya? Udah habis waktunya? Hampir habis. Hampir habis. Hampir habis. Berapa menit lagi? So, 5 menit lagi mungkin. Hah? Belum? Oh. Ya orang lebih. Ya, jadi jelas Bapak ya. Jadi ini sebab turunnya ayat tersebut ya. Jadi Allah menyuruh Rasulnya jangan sholat di mana? Masjid Dirar tersebut. Bahkan dibakar masjid tersebut. Nah, di sini Allah melarang jangan kamu sholat di situ selama-lamanya. Ini menunjukkan tidak boleh seorang beribadah di tempat yang dibangun untuk maksiat. Jangan seorang beribadah di tempat yang digunakan untuk maksiat. Nah, kalau itu dalam hal sholat, maka begitu pula dalam hal penyembelihan. Nggak boleh seorang menyembelih di tempat yang digunakan untuk syirik, penyembelihan kepada selain Allah. Jadi nyambung tidak Bapak? Nah, ini juga menunjukkan kecerdikan penulis. Ayatnya tentang sholat, tapi ada kaitannya dengan penyembelihan. Jelas Bapak ya? Ya, ini dalil pertama yang disebutkan penulis. Lalu dalil kedua, ini hadis Nabi, namun surahnya panjang. Tidak pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Hah? 8 menit lagi? 8 menit lagi? Oh, ya kita baca hadisnya. Dari an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala, dari Thabit bin Dhahhak semoga Allah meridhoinya, ia berkata, nadara rajulun an yanhara iblan di Buwana. Ada seseorang yang bernazar ingin menyembelih unta di daerah Buwana. Ada seseorang yang bernazar itu berjanji, saya bernazar akan mau menyembelih unta di Buwana. Kalau anak saya sembuh, saya akan bernazar gini-gini. Nah, itu nazar namanya. Bapak ya. Seseorang, atau saya baca hadisnya dulu, nanti kita jelaskan. Seseorang bernazar hendak menyembelih unta di daerah Buwana. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau pun bersabda, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di situ, di Buwana situ, ada berhala yang dulu pernah disembah di zaman jahiliyah? Apakah di Buwana itu ada berhala jahiliyah yang pernah disembah? Dulunya ada berhala di zaman jahiliyah yang pernah disembah? Lalu orang-orang pun jawab, lah tidak ada. Di Buwana sudah tidak ada. Nah itu. Lalu Nabi bersabda lagi, fal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di situ pernah ada perayaan yang pernah dirayakan oleh orang-orang jahiliyah? Orang-orang jahiliyah dulu pernah merayakan perayaan ini, perayaan agama ini. Pernah tidak mereka mengadakan perayaan di situ? Qalu la. Para sahabat jawab, tidak wahai Rasulullah. Tidak ada. Mereka nggak pernah merayakan perayaan agama mereka di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aufi binadrik,
tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh menunaikan nazar dalam maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh pula menunaikan nazar dalam perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Rawahu Abu Daud. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima, dan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya mungkin cukup ya. Karena penjelasannya panjang, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya mungkin kalau sambil waktu masih ada waktu tersisa, kalau bagian yang kita diskusikan, kita diskusikan. Ustaz, Ya. Gimana? Gimana? Siapa dulu? Yang tua dulu lah. Iya, kan Nabi pernah datang 2 orang ke hadapan Nabi, ketiga orang. Yang satu bersaudara, yang satu kan. Tiba-tiba yang kecil berkata, "Wahai Rasulullah," atau kabir. Yang tua dulu. Akhirnya 2 orang yang ngomong. sudah tua berarti saya. Ayo silakan. Gini Pak Ustaz, ada hadis tadi yang Pak Ustaz bilang seseorang itu lebih dekat dari apa? Tali sandalnya. Tali sandalnya daripada surga dan neraka. Teringat lagi saya nggak tahu itu cerita atau hadis Nabi, ada seorang wanita penuh maksiat lah yang ngasih minum itu. Iya. Tiba-tiba masuk surga. Jadi apakah itu lalu meniadakan dia itu sholat atau tidak gitu? Meniadakan sholat. Maksudnya orang muslim yang menyembahkan lalat itu tiba-tiba dia masuk neraka, kan dia muslim. Misalnya sholat nerima waktu gitu. Ini orang zaman dahulu. Ya, orang dia Kisah dari kalangan umat terdahulu. Jadi yang mau saya tanyakan itu, walaupun kita menjaga waktu sholat 5 waktu, kalau kita ada sesuatu perbuatan yang istilahnya dosa besar lah, apa kita kena masuk juga di situ ke neraka itu? Masuknya itu enggak kekal atau tidak? Oh enggak. Pokoknya Bapak ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar selain syirik tidak akan kekal di neraka. Pelaku dosa besar selain syirik, siapa yang melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan belum bertobat. Kalau bertobat jelas ya, Allah ampuni kan. Tapi kalau yang mati dari melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan belum bertobat, maka dia di antara 2 pilihan, di bawah kehendak Allah. Orang yang melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan belum bertobat, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, dia langsung diampuni, masuk surga, padahal belum tobat. Dan kalau Allah mau, dia siksa dulu, tapi sementara, nanti setelah itu dimasukkan ke surga. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, beda dengan Khawarij. Kalau Mu'tazilah, Khawarij berunak kekal di neraka. Nah, ini pelaku dosa besar selain syirik, Bang Nadia ya. Dan selain syirik itu apa ya? Zina, mencuri kah, korupsi kah, terus apa lagi? Durhaka kepada orang tua kah? Bunuh orang dan semacamnya, mengadu domba kah? Ya semua ini dosa besar selain syirik. Kalau orang melakukan itu meninggal nih dalam keadaan belum tobat, maka nggak boleh kita pastikan neraka, nggak boleh, karena dia masih ada kemungkinan diampuni. Ya jelas Bapak ya. Jadi walaupun orang itu mati bunuh diri, kita nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia Islam Muslim melaksanakan sholat itu, kita nggak boleh bilang Iya. pasti neraka. Nggak boleh. Nah, itu termasuk lancang terhadap Allah. Bahkan itu dosa besar. Bahkan kan sudah kita bahas ada 2 orang yang bersahabat, satu pelaku ibadah, satu pelaku maksiat. Pelaku ibadah ini gara-gara menyatakan kepada pelaku maksiat, Allah tidak akan mengampunimu dan tidak akan masukkanmu ke surga. Gara-gara ucapan ini, Allah cabut nyawa keduanya, rohnya di hadapan kepada Allah. Lalu Allah nyuruh pelaku maksiatnya masuk surga, dan ahli ibadahnya masuk neraka. Gara-gara ucapan dia itu, dia sembarangan, kamu masuk neraka. Hati-hati, dosa besar Bapak ya. Gak boleh kita sembarangan memastikan seorang masuk neraka. Karena itu hak siapa? Allah. Itu sama tuh, misalnya ada orang yang bunuh diri, kemudian orang ini atau sebagian orang itulah mengatakan tuh itu pasti neraka. Iya, gak boleh. Oh, iya. Ini pertanyaan bagus Bapak. Kalau misalkan ada orang yang mati bunuh diri, maka kalau bolehkah kita menyatakan dia masuk neraka? Boleh ibu-ibu. Ada orang mati bunuh diri lalu kita katakan dia masuk neraka. Tidak boleh. Itu dosa besar memang, tapi selain syirik. Gak bisa kita pastikan neraka. Karena ada kemungkinan Allah
Mampuni. Dia Ustaz, orang itu Ustaz, kalau udah kita jelaskan tetap ngotot pendapat gitu gimana Ustaz? Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia khawarij. Iya, itulah pentingnya belajar akidah Bapak. Kalau orang belajar akidah Ahlussunnah tuh orangnya sayang kepada kaum muslimin, tidak sembarangan mengkafirkan dan membid'ahkan. Jadi kita bukan tukang bid'ah, tukang membid'ahkan atau mengkafirkan ya. Jangan samakan kita dengan orang khawarij. Kalau orang khawarij, seorang melakukan perbuatan ini kafir, dosa besar ini kafir. Termasuk orang melakukan bid'ah, ahli bid'ah. Oh, itu nggak bisa. Ya, jelas Bapak ya. Ini kita sering ulang-ulang ini untuk menunjukkan bahwa kita ini bukan orang yang istilahnya apa ya, bergampang-gampangan dalam masalah itu. Ya sekali lagi, kalau orang yang memusuhi dakwah kita duduk di majelis kita, mendengarkan semua penjelasan kita, insya Allah mereka menyadari, oh ini dakwah yang benar. Bukan dakwah yang cuma berdasarkan semangat, ya, berdasarkan emosi. Artinya berdasarkan ilmu. Ya ini kalau mereka mau duduk, mau mendengarkan dengan hati yang apa istilahnya adil, enggak, bukan hati untuk mencari-cari kesalahan. Karena ada juga sebagian orang hadir di situ cari-cari kesalahan. Nah ini juga enggak akan ini ya. Tapi insya Allah kalaupun orang mau mencari-cari kesalahan kita, insya Allah nggak dapat juga. Karena yang kita sampaikan apa? Ayat Al-Quran, hadis kan? Yang kita bahas apa ini? Apa yang kita sampaikan? Apakah ucapan Syekh dari awal? Tidak. Enggak kan? Ini kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Nabi bersabda. Ya, jadi bingung juga kalau saya kesalahan, apa kesalahannya? Kalau nyatakan oh ayatnya salah, berarti apa? Menentang Allah. Atau hadis yang salah, berarti menentang Nabi. Makanya itulah menunjukkan keutamaan kitab ini juga. Saya baca tweetnya seorang ulama itu, apa sih? Siapa namanya, lupa itu, dari Saudi, menyatakan sejak dikarangnya kitab ini sampai sekarang tidak ada satupun orang yang membantah kitab ini. Menunjukkan kemuliaan kitab ini ya. Ya kenapa? Isinya bukan ucapan manusia. Qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Nabi bersabda. Jelas bahwa gimana nanti? Ya. Jadi dari kecil kita mendengar siapa bunuh diri masuk neraka, dari kecil sampai sekarang ini itu yang Ya nggak boleh, nggak boleh. Kalau dia terancam masuk neraka boleh. Ya kan kita bedakan antara ancaman dengan pemastian. Kalau ancaman boleh. Kamu ini nanti kamu terancam masuk neraka. Terancam, bukan pasti masuk neraka. Kalau terancam boleh. Jadi itu bunuh diri ya, berarti terancam masuk neraka dia. Terancam. Kalau terancam apa artinya pasti? Tidak. Enggak. Tapi kalau itu pasti masuk neraka, wah ini lancang sekali. Ya nggak boleh, Bapak. Kalau dia sebelum bunuh diri, dia mengucap la ilaha illallah dulu. Oh iya, ya, itulah makanya kan kita nggak bisa sembarangan kan. Baru dia bunuh diri kan. Hah? Iya gitu. Salah juga cara. Ya salah juga dia. Ah itu iblis berarti udah. Itulah karena kurangnya ilmu kayak gitu. Tapi kiranya kalau udah la ilaha illallah berarti selamat. Dia mau gantung diri nih kan. Dia kan? mengucap la ilaha illallah dulu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau Ustaz, dengan bunuh diri tadi ya, kalau kita menyatakan kayak gini gimana? Misalnya sebulan bunuh diri, jadi orang tanya, jadi kita jawab dia melakukan amalan penghuni neraka, apakah itu salah juga? Ya nggak masalah. Tapi nanti orang awam miranya, oh berarti kamu udah memastikan dia masuk neraka. Hati-hati juga. Orang awam nih Bapak, kita harus hati-hati milih kalimat. Saya berikan pelajaran Bapak, ini kasus yang terjadi ketika saya masih jadi santri ini. Dulu kan pesantren ya, bisa dibilang kan di pemukiman masyarakat. Jadi masjid masyarakat. Santrinya tinggal di rumah kos-kosan gitulah, dikontrakin rumah lalu tinggal gitu. Nah, jadi yang ngaji di pesantren tersebut, di masjid itu bukan cuma santri aja, tapi juga teman-teman yang orang asli situ. Nah, suatu hari ada orang asli situ padahal tuh. Dia ngomong ke masyarakat awam, ketika itu nyinggung tentang kursus bahasa Inggris. Si itu gimana? Lagi ngapain? Kursus bahasa Inggris. Kata dia pakai logat Betawi kan, ngapain belajar bahasa orang kafir? Ngapain belajar bahasa orang kafir? Dia kan maksudnya ngapain belajar bahasa orang kafir? Maksudnya ini kan bahasa orang kafir nggak usah dipelajari. Tapi berita yang sampai ke masyarakat, belajar bahasa Inggris itu bikin kafir. Sehingga akhirnya terdengar isu ketika itu masjid itu akan diserang. Saya masih ada di situ katanya. Sampai kena ustaznya mengumumkan hati-hati kalau ngomong gitu. Kadang orang awam tuh nggak paham akhirnya itu. Kalau udah salah paham akhirnya nganggap yang kita katakan
Iya, padahal maksudnya untuk apa belajar bahasa orang kafir? Namun yang dipahami belajar bahasa Inggris bikin kafir. Hati-hati tuh. Makanya tadi amalan penduduk neraka betul memang. Tapi kalau bagi orang awam itu dianggapnya pastikan masuk neraka. Makanya jauhi kayak gitu. Jauhi kalimat-kalimat seperti itu. Jelas Bapak ya. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.